warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas segala rahmat dan limpahnya kita dapat berkumpul dalam rangka acara PAS pada pagi yang bahagia ini. Salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini, saya sebagai moderator akan membacakan susunan acara PAS pada pagi ini. Yang pertama, pembukaan moderator. Lalu dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 sampai 22 dengan qori Ustadz Haji Sulaiman dan Sadi Tilawah Ustadz Haji Sulaiman. Lalu diisi oleh ceramah Bapak Ustadz Dr. Haji Ahmad Fatoni dengan tema Sirah Nabawiyah dengan waktu 45 menit. Berikutnya sesi tanya jawab selama 15 menit. Lalu doa oleh penceramah dan penutupan oleh moderator sekaligus pengumuman. Kepada penceramah saya persilakan. Kepada Bapak Sulaiman saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله
وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhul karim. Pimpinan DKM Masjid Adz-Dzikri beserta seluruh pengurusnya yang kami hormati, calon pimpinan DKM Masjid Adz-Dzikri yang belum ketahuan hari ini, yang juga saya hormati, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah, satu saat sahabat datang kepada baginda Rasul. Di hadapan Rasul bertanya, wahai Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasul, kapan kiamat itu datang? Katanya. Kemudian Rasul balik bertanya, kau bertanya tentang kiamat, apa persiapanmu untuk menghadapi kiamat itu? Tanya Rasul. Sahabat itu kemudian
memberikan sebuah jawaban, wahai Rasulullah, aku enggak punya persiapan apapun. Tetapi uhibbullaha wa rasulah, aku hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu saja wahai Rasulullah. Rasulullah kemudian menjawab, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai di hari kiamat nanti. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Hadis ini memberikan sebuah pelajaran bahwa seseorang nanti di akhirat dia akan bersama orang-orang yang dicintainya. Kalau yang dicintai itu ahli surga, fa insyaallah ia bersama nanti di surga. Tetapi sebaliknya, jikalau dia mencintai ahli neraka, maka ia akan menjadi ahli neraka bersama penduduk neraka itu. Inilah yang barangkali menginspirasi seorang Raja Irbil atau Raja Irak kalau wilayah sekarang, bernama Mudzafaruddin Al-Kaukabi. Rasa cintanya yang luar biasa kepada Rasul, rasa cintanya yang sedemikian rupa kepada baginda Nabi, kemudian ia berinisiatif mengekspresikan rasa cinta itu dengan mengadakan Maulidun Nabi pada awal abad ke-7 Hijriah, sekitar tahun 604 Hijriah. Inilah awal pertama Maulid Nabi itu diadakan. Ketika seorang ulama berhijrah ke Syam, kemudian jadi musyafir ke daerah Irbil atau Irak sekarang, menyaksikan betapa luar biasanya perayaan Maulidun Nabi. Kemudian beliau menulis sebuah buku yang diberikan judul At-Tanwir fi Maulidil Bashir wan Nadhir, pencerahan di dalam hari kelahiran Nabi besar Muhammad yang memberikan al-Bashir kabar gembira, wan Nadhir dan peringatan. Buku ini kemudian dihadiahkan kepada Mudzafar Al-Kaukabi. Kemudian diikuti oleh para ulama, bahkan Ibnu Katsir di dalam sebuah kitab yang diberikan judul At-Tarikh menggambarkan betapa meriahnya perayaan Maulid Nabi. Semua ulama diundang, semua rakyat diundang, kemudian mengadakan pesta menyembelih kambing dan onta. Pada saat rakyat itu berkumpul, para ulama secara periodik memberikan ceramah tentang kisah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Qurtubi bahkan juga menulis sebuah buku yang diberikan judul Husnul Maqasid, kebaikan-kebaikan tujuan fi maulidin fi amalil maulid, di dalam pelaksanaan maulid. Setidaknya ada 3. Yang pertama, untuk mengekspresikan dan menumbuhkan rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengingat kembali serta napak tilas terhadap sejarah perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, mendorong dan menginspirasi umat untuk mengikuti jalan hidup yang ditempuh oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kesempatan pada subuh
atau ba'da subuh kali ini saya membawakan tema mengenal Nabi, ma'rifatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengungkapkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang sehingga seseorang itu mencintai aku, kata Nabi, melebihi cintanya kepada orang tuanya, cintanya kepada anaknya, dan cintanya kepada seluruh manusia. Kemudian kita introspeksi, apakah cinta kita kepada Nabi itu lebih besar, lebih diutamakan dari cinta kita kepada orang tua, anak, dan orang-orang yang kita cintai. Ketika telinga kita mendengar suara musik, seringkali di bawah otak sadar kita menggerakkan kaki dan tangan kita mengikuti irama lagu itu. Tetapi apakah sama ketika kita mendengar ucapan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara tanpa sadar langsung kita mengucapkan Allahumma sholli alaih. Teringat semua perjuangan Nabi. Ini indikator paling sederhana. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nampaknya kita tidak membiasakan untuk mengucapkan Allahumma sholli alaih ketika Nabi itu diucapkan. Bukankah malaikat Jibril itu pernah mengungkapkan rogima anfum ri'in idza dzukira smuk falam yusolli alaih. Celaka manusia yang ketika diucapkan namamu kemudian yang mendengar tidak membacakan sholawat kepadamu. Celaka, katanya. Ini Jibril yang bilang. Indikator sederhana. Oleh karena itu menjadi satu hal yang penting untuk membacakan sirah nabawiyah, sejarah bagaimana Nabi itu hidup. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada sebuah pepatah mengatakan tak kenal maka tak cinta maka tak sempurna iman. Bagaimana kita mengatakan cinta kepada Nabi sementara kita tidak begitu mengenal Nabi? Bagaimana kita mengatakan rindu kepada Nabi sementara kita tidak paham siapa itu Nabi? Bagaimana kita bilang sayang kepada Nabi melebihi sayang kita kepada yang lain sementara kita tidak mengenal bagaimana sejarah Nabi? Inilah pentingnya. Kalau seseorang itu mengenal Nabi, dalam perjalanan sejarahnya, ketika orang itu berkunjung dalam ziarah haji maupun umroh, akan terbayang seluruh peristiwa-peristiwa yang dialami Nabi. Itu akan membawa kelarutan emosi kita berbeda dengan orang yang tidak memahami Nabi. Ketika di Raudhah teringat Nabi dulu sholat di sini. Ketemu sahabat bilang sama sahabat, menegur Umar dan Utsman. Ketika Nabi di masjid itu, kemudian beliau lihat ada seorang badui yang buang air kecil di masjid itu. Teringat terbayang seluruh peristiwa yang melibatkan Nabi di dalam masjid itu. Tentu berbeda ketika orang masuk di Raudhah tidak tahu bagaimana peristiwa-peristiwa Nabi di Raudhah itu. Ketika tawaf berkeliling di Ka'bah, bagi orang yang mengenal Nabi, tahu bagaimana Nabi itu tawaf, tahu bagaimana Nabi mengangkatkan tongkat, bagaimana Nabi itu sa'i. Dilihat oleh Abu Jahal. Bagaimana Nabi kemudian berlari-lari kecil akan menunjukkan usia 50 Nabi masih sehat dan kuat.
Bagaimana di Sofa dan di Marwa, peristiwa Rasulullah itu mau dibunuh oleh Umar bin Khattab yang pada akhirnya enggak jadi. Bagaimana di situ pula juga seorang Hamzah karena marah Nabi dihina oleh Abu Jahal, kemudian Abu Jahal ditampar oleh Hamzah yang pada akhirnya mengantarkan Hamzah masuk dalam agama Islam. Begitu banyak peristiwa yang menjadi magnet emosi kita, terlibat seolah-olah kita hidup pada masa Nabi. Di sanalah sesungguhnya pancaran keimanan akan hidup terus-menerus dan berkobar. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, mari kita kenal Nabi lebih dekat. Di sana sebenarnya peluang untuk menguatkan iman itu lebih dalam. Cinta itu kemudian bisa tumbuh dan membara. Tidak sempurna iman manusia jikalau dia tidak mampu mencintai Nabi melebihi cinta kepada manusia yang paling dicintai sekalipun. Dan untuk mencintai Nabi harus mengenal lebih dekat kepada Nabi. Bagaimana kita mencintai istri kita kalau kita tidak kenal istri kita? Bagaimana kita mencintai anak kita kalau kita tidak kenal sama anak kita? Bagaimana kita mencintai idola kita kalau kita tidak mengenal idola kita? Atau cinta kepada siapapun tidak akan mungkin terjadi kalau kita tidak mengenal dekat kepada mereka. Ibu, bapak, hampir mustahil orang mencintai orang lain tanpa lebih dulu mengenalnya. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatun Nabi, kita bisa mengenal Nabi lebih dulu. Yang pertama adalah mengenal latar belakang demografi dan sosial Nabi. Banyak orang memahami Al-Quran dan hadis secara tekstual. Kenapa? Karena tidak memahami latar belakang demografi dan sosial Nabi. Menikah lagi, ini sunnah Rasul. Tetapi apakah dia tahu latar belakang kenapa Rasulullah menikah kedua, ketiga, keempat, sampai ke-9, bahkan ke-11? Jangan buruk mengatakan sunnah kalau tidak tahu motivasi Nabi menikahi itu. Artinya begitu banyak orang yang tersesat dalam agama lantaran memahami Al-Quran dan Al-Hadir hanya secara tekstualis. Muncullah ingkarus sunnah, muncullah madhab-madhab yang tidak sesuai dengan hakikat ajaran Islam. Kenapa? Karena terlalu tekstualis. Bukankah di dalam Al-Quran ada muhkamat, ada mutasyabihat, ada ayat-ayat yang jelas tidak perlu diartikan lagi, ada ayat-ayat yang mutasyabihat, perlu pentakwilan. Begitu juga di dalam hadis. Yang kedua, kepribadian Nabi. Bagaimana kita cinta kepada Nabi kalau pribadinya saja kita nggak tahu? Bagaimana kita sayang kepada teman kita kalau pribadinya teman kita nggak ngerti? Yang ketiga, strategi dakwah dan perjuangan Nabi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya hampir pasti ketika turun dari pesawat di Jeddah, kemudian naik bis ke Madinah, kita biasanya dikasih makan. Tanpa sadar air mata saya menetes. Betapa manjanya kita untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Apalagi pesawatnya Garuda, servisnya luar biasa. Nabi dulu naik onta 15 hari dari Madinah ke Mekah dalam rangka untuk ziarah ke Ka'bah. Tinggal sedikit nyampe, dicegat oleh kafir Quraisy, suruh pulang kembali. Bapak, Ibu, bayangkan. Sementara kita seringkali haji dan umroh banyak mengeluhnya gara-gara telat fasilitas atau kurang fasilitas. Itulah yang dilakukan Nabi. Di pesawat banyak makan, turun dikasih makan, padahal udah ngantuk mau tidur. Sampai di Madinah makan lagi.
Kita coba bayangkan baginda Rasul. Kita cuma 9 jam, Rasulullah 15 hari. Sampai di situ suruh pulang lagi 15 hari lagi. Inilah bagaimana strategi Rasulullah dalam berdakwah. Ambil orang terdekat, ketua suku, anak dari ketua suku, yaitu Ali bin Abi Thalib, untuk memperkuat. Ambil Abu Bakar, orang yang sukunya sangat dihormati dan orangnya sangat dihormati, kaya raya. Bagaimana berdoa terus semoga salah satu Umar masuk, karena Umar adalah orang yang sangat berani. Ini bagian daripada strategi. Mula-mula diam, kemudian terang-terangan. Seluruh otak Rasulullah tidak pernah berpikir yang lain kecuali dakwah dalam seluruh hidupnya. Setiap hari mikir apa strategi yang cocok, setiap hari mikir apa cara yang tepat, setiap hari mikir apa metode yang paling cocok. Kalau ini kita bandingkan dengan kita, Bapak Ibu, subhanallah, antara langit dengan sumur. Bukan langit dengan bumi, langit dengan sumur. Sumur paling dalam di dunia. Tantangan yang dihadapi Nabi seperti apa? Mulai dari bujukan, hadiah, dan seterusnya. 4 hal ini sedikit banyak akan kita kaji. Ibu bapak dan saudara sekalian, inilah peta Mekah. Kita lihat Mekah, Madinah, kemudian Palestina. Di sana ada Lebanon, Syria, itu yang dikenal sekarang dulu dengan Syam. Ya. Dulu dengan Syam. Ya, musim dingin ke sana. Musim panas itu arah utara. Yang di bawah adalah arah selatan, Yaman. Kita perlu pahami di Syam itu dikuasai pada masa Nabi oleh agama Nasrani. Kemudian di Yaman, khususnya di daerah Abisinia yang paling kuat dikuasai oleh Nasrani. Hanya sedikit wilayah Yaman dikuasai oleh Yahudi, pada akhirnya pun juga dihancurkan oleh kekuasaan Nasrani. Madinah dulu namanya Yasrib, artinya mengecam. Di Madinah ini ada 2 suku yang besar dan kuat. Kita tahu semua, yaitu suku Khosroj dan Aus. Khosroj dan Aus ada sebagian Yahudi. Oleh karena itu, orang-orang Nasrani sebagai penguasa Syam menggunakan orang Khosroj dan Aus untuk memerangi dan berlawanan kepada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi yang dulunya menguasai ekonomi dan sosial, kemudian diskenario oleh orang-orang Nasrani yang ada di Syam, akhirnya suku Khosroj dan suku Aus menghancurkan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menjadi masyarakat yang terbatas sebagai pendatang. Apa kemudian yang dilakukan oleh orang Yahudi? Orang Yahudi kemudian melakukan divide et impera. Jadi Belanda itu baru sekarang, Pak. Dulu orang Yahudi sudah melakukan. Bagaimana Khosroj dan Aus ini perang, dan pada akhirnya terjadi sebuah perang yang luar biasa dahsyat, disebut dengan perang Buas. Barangkali istilah Buas di Indonesia ini dulu ngambilnya dari peperangan suku Khosroj dan Aus. Karena banyak bahasa Arab yang diakomodir di dalam bahasa Indonesia. Dan pada saat itu orang Yahudi bilang, tunggu saatnya wahai Khosroj dan Aus, akan datang seorang nabi dari kami yang akan membawa kemenangan, mengalahkan terhadap kalian semua. Itu juga yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani. Maka Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu, orang Nasrani dan Yahudi mengenal Nabi Muhammad itu jauh lebih dekat dan lebih kenal daripada mereka mengenal ayah dan anaknya sendiri. Karena di dalam Alkitab, baik Old Testament, perjanjian lama Taurat maupun New Testament, perjanjian baru Injil, itu dijelaskan bagaimana Nabi Muhammad itu
Dan semua kitab itu menceritakan nabi yang lalu maupun nabi yang akan datang. Inilah cerita kitab suci. Menceritakan bagaimana kisah-kisah nabi yang lalu dan bagaimana kisah nabi yang akan datang. Begitu kenalnya. Sehingga menjadi buah bibir. Tidak hanya di Yasrib, di Yaman, disambahkan di Mekah. Masyarakat-masyarakat pagan yang menyembah berhala itu sering membicarakan akan datangnya seorang nabi membawa sebuah kemenangan. Itulah yang ditunggu-tunggu. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, dari peta ini kita tahu, ya, di Mesir ada banyak nabi, ya, di Sudan ada nabi, dan seterusnya. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, inilah letak Ka'bah, di mana nabi itu dekat dari sana lahir, sekitar 5 kilometer dari situ. Nabi besar Muhammad itu lahir dan itu lembah. Sekarang kita lihat banyak hotel-hotel. Ya. Bukitnya sudah banyak dihancurin, sampai sekarang masih dihancurin. Insya Allah Rabu besok saya berangkat lagi membimbing umroh. Ya. Kabar terakhir memang sudah sekarang berantakan banget karena hotel dan bukit-bukit dihancurin. Popularitas Muhammad sebelum kelahiran, Nabi sangat populer sebelum beliau lahir. Seperti apa popularitas itu? Abu Sufyan kepada Umayyah bin Abu Salj. Bapak, ibu, dan saudara sekalian, Umayyah bin Abi Salj itu sering kali menceritakan tentang Nabi Muhammad, seorang Nabi yang akan datang. Diceritakan kemana sering dia cerita. Ini tidak akan datang seorang nabi seperti ini, akan datang sebagaimana para rahib itu mengatakan. Kemudian Abu Sufyan sebagai tokoh dari Quraisy, dia mengatakan, wahai Umayyah bin Abi Salj, para rahib itu suka membawa cerita kenabian karena mereka tidak mengerti soal agama mereka sendiri. Jadi mereka memerlukan seorang nabi yang akan memberi petunjuk kepada mereka. Tetapi kita yang sudah punya berhala-berhala yang akan mendekatkan kita kepada Tuhan tidak perlu nabi. Kita harus menentang semua pembicaraan tentang kenabian itu. Dan memang di sekitar Ka'bah tidak kurang dari 300 berhala. Cukup dengan berhala ini kita beragama. Tidak lagi memerlukan penerangan dari para nabi yang diceritakan para rahib-rahib itu katanya. Tokoh jahiliyah mencela berhala Uzza. Katakan berhala-berhala, tetapi ada tokoh-tokoh besar yang mencela berhala Uzza. Ketika diadakan sebuah pesta di mana kambing itu disembelih, kemudian darahnya ditaruh di atas kepala berhala Uzza. Itu menjadi sebuah tradisi masyarakat kafir jahiliyah Quraisy. Ada yang bernama Zaid bin Amr, Utsman bin Al-Khuwairis, Ubaidillah bin Jahsh, dan Waraqah bin Naufal. Yang kita kenal seringkali adalah Waraqah bin Naufal. 4 orang ini adalah tokoh-tokoh besar. Ya. Ketika mereka mengadakan itu, mundur mereka, saling menertawakan, kemudian bilang, ketahuilah bahwa masyarakatmu itu tidak punya tujuan. Mereka dalam kesesatan. Apa artinya kita mengelilingi batu ini Uzza? Mendengar pun dia tidak. Melihat pun tidak, merugikan tidak, menguntungkan pun tidak. Hanya darah korban yang mengalir di atas batu itu Uzza. Saudara-saudara, mari kita mencari agama lain, bukan agama ini. Mereka sadar bahwa agama yang mereka perlu itu adalah sebuah kesesatan. Apa yang kemudian terjadi? Zaid bin Amr, Utsman bin Al-Khuwairis, Ubaidillah bin Jahsh, Waraqah bin Naufal mencari agama. Ya, berhijrah kemana-mana, kemudian melakukan pencarian terhadap agama. Zaid bin Amr misalnya, karena mencari dia nggak ketemu, di depan Ka'bah dia bilang, ya, ada Hubal di dalam Ka'bah itu, berhala dinamakan Hubal, mbahnya berhala itu. Ya, dia bilang, wahai Tuhan, aku nggak tahu bagaimana cara menyembah kepada Engkau. Andai kada aku tahu, maka aku akan menyembah kepada Engkau.
Akhirnya dia percaya kepada Tuhan tapi tanpa agama. Sekarang kalau kita lihat orang Asia seperti Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, banyak mereka itu yang tidak beragama tapi percaya kepada Tuhan. Organized religion, no. Tetapi Tuhan, yes. Itulah yang diungkapkan oleh mereka. Dulu Zaid bin Amr juga begitu. Ya. Kemudian Utsman ya, bin Al-Huwairis. Dia kemudian masuk ke dalam agama Kristen, lalu ke Syam, di Syam dipercaya orang Kristen ingin menguasai Ka'bah, tetapi pada akhirnya dia malah dibunuh. Ubaidillah bin Jahsh adalah seorang tokoh yang pada akhirnya ikut kepada Nabi ketika Nabi masuk Islam, ketika Nabi diberikan wahyu. Dikirim oleh Nabi Muhammad untuk hijrah ke Abisinia. Ketika hijrah ke Abisinia, bergaul dengan raja Kristen, akhirnya dia murtad masuk Kristen. Inilah yang menjadi pelajaran Rasul ketika hijrah. Kenapa justru masuk Kristen? Kenapa hijrah ke Abisinia itu tidak dilanjutkan oleh Rasulullah? Di antara alasannya karena Ubaidillah bin Jahsh. Jadi iman muslim itu terancam di sana. Kemudian Waraqah bin Naufal kita tahu akhirnya menjadi pendeta dan penterjemah terhadap kitab-kitab Injil. Inilah Waraqah bin Naufal. Ibu, bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, Yahudi Yasrib pernah berkata kepada Aus dan Khazraj, kelak akan datang seorang nabi dari kami yang akan membawa kemenangan untuk kami. Betapa mereka yakin akan datang nabi berasal dari mereka. Baru ketika kecewa, nabi itu diambil dulu oleh Khazraj dan Aus melalui sumpah Aqobah. Inilah masalahnya. Artinya apa? Khazraj dan Aus tahu. Inilah nabi yang dijanjikan oleh orang Nasrani, inilah nabi yang dijanjikan oleh orang Yahudi. Sebelum diambil oleh mereka, kita ambil menjadi kemenangan kita. Dan ternyata betul. Khazraj dan Aus menjadi ansor, membawa kemenangan bagi umat. Jadi bukan semata-mata Khazraj dan Aus, Nabi kemudian melakukan sumpah, tidak. Baiat Aqobah, tidak. Tapi informasi yang sedemikian rupa sebelum, ini politis juga Bapak Ibu. Sebelum diambil oleh orang lain, kita ambil karena ini akan membawa kemenangan. Contoh kecilnya, analogi sederhananya, kalau ada orang berdasarkan survei nilai tinggi banget, itu partai-partai berebut. Benar enggak? Ambil itu loh. Ini calon presiden ini. Gitu loh. Coba kalau surveinya rendah, orang lari. Ya. Ini Nabi seolah-olah mendapatkan survei yang tinggi. Dulu belum ada lembaga survei. Tapi paling tidak popularitas itu sudah ada. Khazraj dan Aus ambil duluan daripada Yahudi dan Nasrani. Akhirnya betul menang. Ya. Coba kemarin Jokowi surveinya nggak tinggi, nggak ada yang ambil. Ya. Ini berdasarkan survei. Ibu, bapak dan saudara, bupati, gubernur, wali kota semua, kalau surveinya tinggi, partai itu berebut. Ya. Di dalam Al-Quran, surat As-Saff ayat 4 diungkapkan, wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'akum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ketika Nabi Isa bin Maryam itu berkata kepada Bani Israel, hai Bani Israel, aku diutus untuk kalian. Tugasku dua, membenarkan apa yang ada di dalam Taurat dan memberikan kabar gembira akan datang seorang Rasul bernama Ahmad. Tetapi ketika Rasul bernama Ahmad itu datang, banyak orang mengatakan hada sihrum mubin. Wahyu yang dibawa Muhammad itu adalah sihir yang jelas. Dan kenyataannya seperti itu. Banyak orang yang menentang Nabi. Ketika Nabi lahir, ini kira-kira siapa Pak? Siapa ini yang di atas gajah? Abraha. Nabi Muhammad lahir ketika Abraha menyerang Ka'bah. Sedikit cerita tentang Abraha.
Jadi dulu ada namanya Raja Dunwas, itu ada di Yaman, Yahudi. Ketika dia melihat orang-orang Nasrani yang cukup banyak, dia bersemangat bagaimana orang Nasrani dipaksa masuk dalam agama Yahudi. Ternyata tidak mau, akhirnya tidak kurang dari 20.000 dibantai dia di bawah sumur yang di sana dinyalakan api luar biasa, dimasukkan. Mereka yang masih hidup bisa keluar, mereka dibunuh dan atau dibuat cacat seumur hidup. Ada salah satu orang yang kemudian selamat dari 20.000 orang itu, lari kemudian ke Syam melaporkan bahwa terjadi pembantian kepada umat Kristen. Kemudian Syam itu mengirim surat kepada Raja Abisinia. Surat itu untuk melakukan pembalasan, maka Abraha ini diutus oleh Raja Abisinia untuk menghancurkan Yaman itu. Akhirnya Yaman dihancurkan, dikuasai, dan pada akhirnya Raja Abraha itu menguasai Yaman sebagai hadiah penyerangan itu. Ya. Keinginan Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah didorong rasa iri kepada Ka'bah yang populer dan dikunjungi oleh suku-suku di Jazirah Arab. Dia tahu bahwa Ka'bah itu apa sih, nggak ada yang menarik. Di tengah lembah, padang pasir, gersang, panas luar biasa. Tetapi kenapa banyak orang selalu datang ke situ berbondong-bondong berziarah? Akhirnya punya inisiatif dia membuat Ka'bah sendiri. Ternyata ketika dia membuat Ka'bah lebih bagus, tidak mau orang datang. Ya, kalau bahasa sekarang itu pariwisata, devisa masuk. Kemudian dia buat Ka'bah dengan emas, orang pun nggak ada berziarah. Marahlah dia, ya, tersinggung dia. Satu-satunya jalan mengalihkan para peziarah itu adalah ke Yaman dengan cara menghancurkan Ka'bah. Dia membawa pasukan yang cukup besar, kemudian menuju Makkah. Pada saat itu dia belum tahu Makkah dan belum pernah ke sana. Ya. Raja Abraha dari Yaman menolak nego. Kemudian di sana ketika Abdul Muthalib sebagai pimpinan Quraisy melihat Abraha itu datang melakukan sebuah negosiasi, mengutus orang nggak diterima, mengutus orang nggak diterima. Yang ketiga datang sendiri. Wahai Abraha, aku mohon kepada engkau jangan hancurkan Ka'bah. Itulah satu-satunya kekayaan kami yang kami hormati dan muliakan. Engkau mau apa? Ini 100 onta, nggak mau. Kemudian ditawari lagi, udah sepertiga kekayaan Tihamah yang ada di sini engkau ambil. Abraha pun tetap tidak mau. Malam itu juga semua warga yang ada di sekitar Ka'bah pergi karena bukan lawan. Daripada mati konyol, sudahlah kita nggak usah mati konyol, kata Abdul Muthalib, mengerahkan semua orang untuk keluar dari sekitar Ka'bah. Pada malam hari sebelum besoknya penyerangan, kemudian Raja Abraha dan sebagian besar pasukannya, Allah mengirim ababil. Dalam sebuah penafsiran itu, ababil itu gaib, tapi rasanya seperti penyakit cacar. Satu hari itu banyak yang sakit dan meninggal. Hari kemudian banyak sakit meninggal. Kemudian Raja Abraha memutuskan untuk balik, nggak jadi menyerang. Di tengah perjalanan pulang ke Yaman, Raja Abraha itu meninggal dunia. Di sanalah kemudian diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaitakum fi tadlil. Wa arsala alaikum tayran ababil. Allah kirim kepada Abraha beserta tentaranya tayran ababil, burung ababil. Tarmikim bihijaratim min sijil, melemparkan batu-batu dari neraka sijil. Faja'alakum ka'asfim ma'kul, terrobek-robek seperti dedaunan yang kerobek. Artinya apa? Kalau cacar itu kan seperti merobek tubuh. Ibu, bapak dan saudara sekalian, inilah yang mengiringi kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sekilas tentang Rasulullah itu berasal dari mana. Dulunya Nabi Ibrahim melahirkan Nabi Ismail. Ismail menikah dengan suku Jurhum, pendatang baru, karena di situ nggak ada penduduk, karena ada air yang disebut dengan Jam-Jam, datanglah kemudian suku Jurhum. Ya.
Terus kemudian datang suku yang lain, suku menikah dengan suku Jurhum, kemudian dikuasai oleh suku yang lain. Pada akhirnya ada yang namanya Qusay yang sudah hijrah kembali ke sana, dan ini memang dulunya keturunan dari Quraisy. Qusay inilah kemudian memimpin, menggantikan suku yang paling besar di sana. Melahirkan Abdul Manaf. Abdul Manaf kemudian diteruskan oleh Hisham. Hisham itu kemudian diteruskan oleh Muthalib, saudaranya. Ya. Muthalib itu satu ketika, Hisham ini punya istri Salma, adanya di Madinah, seorang janda tetap di Madinah, di Yasrib pada saat itu. Muthalib tahu bahwa ada keponakannya, anak dari Hisham dari Salma itu, seorang janda, itu ada di Madinah. Karena dia menjadi ketua suku, dia ketika ke Madinah menemui namanya Syaibah, anak daripada Hashim. Syaibah ini kemudian dibawa oleh Muthalib, diboncengin di dalam onta, di atas onta. Kemudian orang-orang di Mekah ketika melihat Muthalib itu membawa seorang laki-laki, itu kemudian dipikir budak. Mereka kemudian menjuluki dan memanggil Abdul Muthalib, budaknya Muthalib. Inilah kata-kata Abdul Muthalib, kakek daripada Nabi. Asli namanya adalah Syaibah. Dianggap sebagai budaknya Muthalib. Nama ini kemudian terlanjur populer. Abdul Muthalib, nama Syaibah hilang. Budaknya Muthalib. Tetapi apa yang kemudian terjadi, karena dia adalah anaknya mantan ketua suku Al-Mar', yaitu Hashim. Kemudian dia setelah Muthalib, dia diangkat menjadi ketua suku. Memiliki anak 10 laki-laki. Dia bilang, janji Abdul Muthalib, wahai dewa, kalau dulu kan gitu, saya berjanji kalau saya punya anak laki-laki 10, kemudian setelah itu tidak lahir anak laki-laki yang lain, maka aku akan berjanji mengorbankan salah satu anakku. Ya, sebagai sesajen kalau bahasa sekarang. Ternyata anak terakhir kemudian muncul, yaitu Abdullah. Ganteng, gagah, putih, bersih. Inilah yang dicintai betul sama Abdul Muthalib. Tetapi janji tetap janji, harus ada satu anak dikorbankan. Kemudian membuat panah, 10 anak ditulisi satu-satu. Abbas, Hamzah, Abdullah, dan seterusnya. Kemudian dikocok di sana, di depan Uzza. Ketika dikocok, keluar, siapa yang keluar? Abdullah. Sedihlah Abdul Muthalib ini, anak yang paling dia cintai, gagah, ganteng, akhlaknya bagus, tegap badannya. Kenapa harus dikorbankan? Tapi dia pantang menyerah, janji tetap janji. Ketua suku harus menunjukkan bahwa dia komitmen. Semua tokoh-tokoh itu membujuk, jangan, bisa diganti dengan onta, tidak. Akhirnya dibujuk terus, akhirnya kemudian cari dukun yang paling hebat. Ki Joko Bodo lah istilahnya. Adanya di Madinah, di Yasrib. Datanglah ke sana. Dukun itu kemudian memberikan solusi. Begini, jadi pasang itu onta, ada 2 anak panah, satu kasih nama onta, yang satu kasih nama Abdullah. Dikocok di sana, mana yang keluar. Kalau yang keluar Abdullah, maka harus dikorbankan 10 onta. Diterimalah kemudian ini. Baliklah di depan Uzza, kemudian dikocok. Ucuk, keluar nama Abdullah, bukan onta. Korban 10 onta. Kocok lagi 2 kali. Keluar nama Abdullah. 20 onta. Kocok ketiga kali, keluar nama Abdullah. Sampai kemudian 10 kali. 10 kali 10 berarti 100 onta. Ketika dikocok yang ke-11, keluar onta. Enggak yakin Abdul Muthalib ini, enggak ini. Saya enggak yakin.
Dia ingin menunjukkan komitmennya supaya tidak terjadi diberi adab oleh dewa-dewa itu, oleh berhala-berhala itu. Dikocok 2 kali tetap keluar onta, dikocok 3 kali keluar onta. Di sanalah baru mantap. Jadi Abdullah itu dengan 100 onta untuk mempertahankan hidupnya. Menikah dengan amanah ketika dewasa. Karena Abdullah itu banyak yang suka, namanya orang ganteng. Ya. Kayak Rafiq kemarin lah, banyak suka gitu kan. Abdullah itu orang ganteng, akhlaknya bagus, keturunan terhormat, menikah dengan Aminah. Kemudian lahirlah seorang jabang bayi bernama Muhammad. Sebelum lahir meninggal dulu ceritanya. Ketika berdagang ke Syam, itu kebiasaan masyarakat Arab karena di sana tidak tumbuh-tumbuhan. Mereka tidak bertani dan berkebun. Hidupnya dari berdagang. Ketika ke Syam bersama rombongan pulang dari Syam mampir ke Yasrib karena di Yasrib itu Abdul Muthalib punya saudara. Hisam dulu nikah dengan Salma punya anak, Abdul Muthalib Syaibah itu punya saudara. Kemudian Abdullah tinggal di situ karena sakit Abdullah itu saudara-saudaranya balik ke Mekah. 1 bulan kemudian saudara Abdul Muthalib menyuruh anak-anaknya, kamu datangi, jemput Abdullah itu. Ketika dijemput ternyata Abdullah sudah di alam kubur. Bisa dibayangkan. Bapak, Ibu dan saudara sekalian dirahmati Allah, sudah di alam kubur. Balik lagi dikabarkan. Setelah itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi itu kecil, ada kebiasaan Bani Ad dari kampung-kampung itu untuk menyusui, ini tradisi, mencari nafkah dengan menyusui anak kecil. Ya. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, ya, menyusui anak kecil, anak-anak bangsawan, supaya itu pekerjaan mereka. Termasuk di sana adalah ada seorang wanita. Dia ketika ke sana mencari tidak ada seorang laki-laki. Dan mereka itu para perempuan ibu-ibu itu menghindari seorang anak yatim. Sebab apa? Kalau anak yatim gak ada duitnya. Gak mau mereka untuk nyusui anak yatim. Ya. Apa yang kemudian terjadi? Muhammad adalah anak yatim, gak ada yang mau. Sebab apa? Kalau disusuin gak ada duitnya. Ya. Hanya ada Halimah binti Abi Zu'aib, istri Al-Haris bin Abdul Uzza dari suku Bani Sa'ad. Dia tidak mendapatkan anak, daripada pulang tangan kosong, dia bilang sama suaminya, wahai suamiku, tidak senang aku pulang dengan teman-temanku tanpa membawa bayi. Biarlah aku pergi kepada anak yatim itu dan akan kubawa juga. Nabi Muhammad, Allah masukkan ilham kepada Halimah untuk mengambil. Dari kecil pun gak ada orang yang melirik. Andai saja Halimah itu sudah mendapatkan bayi, siapa yang mau mengurus Muhammad kecil itu? Bapak, Ibu dan saudara sekalian, itu yang dilakukan. Ujian Muhammad kecil, ibunya wafat saat Muhammad itu berusia 6 tahun. Diajak jalan usia 6 tahun dengan ontanya membawa untuk ke Yasrib menengok ayahnya. Disitulah baru sadar Muhammad kecil itu, ternyata aku punya ayah dan ayahku meninggal. Ketika balik sampai ke Abwa sekitar 37 km dari tempat di mana ayahnya Abdullah itu dimakamkan, sang ibu sakit dan meninggal dunia. Muhammad pulang sebagai yatim piatu. Usia 6 tahun Bapak Ibu. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalam fahada. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu, dia Allah. Dan dia Allah mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Allah turun tangan dalam keadaan Nabi yang yatim dan linglung. Ibu, bapak dan saudara sekalian, kakeknya pun meninggal saat ia berusia 8 tahun ketika ikut Abdul Muthalib. Kemudian ikut Abi Thalib, orang yang miskin sekali, memberikan makan sama anaknya aja susah, memberikan sama Muhammad. Maka bilang, Muhammad kamu harus kerja, kamu tahu saya miskin Muhammad. Bikin anak-anak saya aja susah,
Aku dipilih sebagai ketua suku karena kebaikanku, bukan karena kekayaanku. Abbas kaya raya, tapi kikir, nggak pantas untuk menjadi ketua suku. Ya. Kemudian apalagi Abu Lahab, kaya, kikirnya bukan main, tidak pantas jadikan contoh. Hamzah, emosional. Maka Abu Thalib inilah yang kemudian diangkat. Karena kemiskinannya itulah Nabi kemudian ketemukan Khadijah untuk berdagang. Sampai begini, Khadijah itu naksir Nabi itu udah lama. Kata Abi Thalib sebagai penutup Bapak Ibu, Khadijah, engkau tahu aku susah, aku ingin keponakanku saat itu usia udah 20-an tahun lebih untuk ikut kamu. Kalau orang kau gaji dengan 2 onta, aku minta kepadamu, Muhammad ini engkau gaji dengan 4 onta untuk membantu keluargaku. Apa kata Khadijah? Orang yang tidak kenal engkau saja kalau engkau rekomendasikan, yang tidak aku kenal kalau engkau rekomendasikan, tetap aku kasih. Apalagi kepada orang yang aku kenal, Muhammad ini. Dari awal udah simpatik. Janda 2 kali Khadijah ini. Dari suku besar Mahzun. Ya, Mughirah. Janda 2 kali, usia udah 40, tapi orang seneng, berebut itu. Tolak semua kepada Nabi. Itu loh. Suka. Tapi jangan karena senyum-senyum Khadijah suka berondong, tidak ya. Karena akhlaknya. Apalagi kemudian mendapatkan cerita. Dulu sudah ada mak comblang, dicomblangi, jadilah Nabi menikah dengan Khadijah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, karena waktu terbatas, kita belum sampai bagaimana Rasulullah kemudian terima ayat, bagaimana Rasulullah dirayu, bagaimana Rasulullah diancam, bagaimana Abi Thalib itu diancam oleh Rasulullah, bagaimana Abu Thalib kemudian mengeluh kepada Nabi, bagaimana Nabi kemudian menguatkan dengan tekadnya, bagaimana Nabi kemudian hijrah ke Abisinia, kemudian bagaimana Nabi hijrah ke Taif dan disia-siakan oleh Bani Saqif, kemudian bagaimana Nabi kemudian ke Madinah sebagai puncak perjuangan untuk membuka pintu kesuksesan. Dengan sirah nabawiyah tidak akan pernah habis untuk kita ceritakan. Mungkin di lain waktu kesempatan. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sekilas kita mengenal Nabi. Mari kita kenal lebih dalam. Tanpa kita mengenalnya lebih dalam, kita tidak akan mencintai beliau lebih dalam. Kalau kita tidak mampu mencintai beliau lebih dalam, maka keimanan kita tidak akan pernah mendalam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada waktu untuk dilanjutkan tanya jawab, kita lanjutkan. Terima kasih. Alhamdulillah, telah kita dengar materi dari Ustadz Dr. Haji Ahmad Fatoni. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang mau bertanya, silakan. Enggak ada tanya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya singkat saja Pak Ustadz, karena banyak ada keraguan, banyak sanksi, ya, bahwa antara mencintai, mengenal dan mencintai Rasul itu dengan mengkultuskan Rasul. Gitu. Nah ini dua hal sebetulnya pandangan yang berbeda. Nah menurut Pak Ustadz bagaimana ini? Apa itu mengkultuskan dan apa itu mengenal dan mencintai Rasul? Ya. Baik Bapak Ibu, pertanyaan yang bagus. Nabi melarang dirinya digambar. Sebab kegagalan agama-agama sebelumnya ketika umatnya mengkultuskan terhadap nabinya. Gambar seorang nabi itu bisa menjadi pintu pengkultusan kepada nabi itu. Rasulullah melarang. Bedanya apa mencintai dengan mengkultuskan? Kalau mencintai itu rasional, kalau mengkultuskan tidak rasional. Ya.
jubah Nabi, katakanlah ini bisa menyembuhkan penyakit, itu udah nggak rasional. Kemudian ketika dikubur Nabi, ya, kemudian dikubur Nabi lalu minta kepada Nabi, itu juga kultusan, tidak rasional. Mengangkat Nabi melebihi kapasitas kemanusiaan dan kenabian, itu juga kultus. Ya. Nabi itu kadang-kadang kan orang melebih-lebihkan sesuatu yang tidak ada, itu juga kultus. Gitu kan. Darah Nabi itu halal untuk diminum, ada yang begitu. Itu kultus. Ya. Ada sebuah riwayat menceritakan darah Nabi itu kemudian diambil, kemudian dijadikan sebagai mandi dia. Diurapkan ke semuanya, itu sudah masuk ke kultus. Segala sesuatu yang sudah keluar dari syariat yang diajarkan oleh Nabi, bicara tentang kelebihan Nabi, itu sudah kultus. Oleh karena itu, letakkan Nabi itu adalah bashar, insan, dan Nabi. Nabi Muhammad adalah manusia biasa, punya kelebihan sebagai Nabi, bukan melebihi kenabian itu. Ada kemukjizatan tertentu, tetapi tidak mengangkat beliau melebihi kemukjizatan itu sampai dianggap sebagai Tuhan. Isa dianggap sebagai Tuhan, itu kultus. Dan seterusnya. Itu Pak ya. Jadi jelas dan tegas, kultus itu pintu kemusyrikan, cinta itu pintu keimanan. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada karena waktu juga terbatas, Bapak Ibu, mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum, mohon maaf wa in tajitaiban fasyuddal khalala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.